Nggak tahu. Dan oke, ya betul, ternyata sudah selesai masalahnya dan kita sudah masuk ke Land of Dawn. Skor 1-1 antara EVOS Lynx yang bakal berhadapan sama GPX Ladies. Jadi pastikan kalian dukung tim favorit kalian sekarang juga. Yes, jangan lupa nih teman-teman dukungannya. Jangan sampai kendor karena balik lagi. Dukungan kalian akan terus sampai pastinya ke arah teman-teman yang sedang bertanding. Tapi ngelihat Tal dan juga Lipi yang berada di area mid lane melawan Kuni dan juga Chiwin. Ini menggunakan Rafaela dan juga Kaja. Lagi-lagi Kajanya berhasil lepas loh. Ini pressure-nya kuat banget sih, Kaja dan Rafa gitu kan. Dia punya range yang lumayan oke dari keduanya dan damage-nya benar-benar dapat dari Kaja. Sementara kalau kita lihat di mana Pakito jungle yang dimainkan oleh Sky yang akan beraksi harusnya nanti bersama dengan Arf. Nah, itu dia. Tapi kalau kita lihat juga tentunya untuk Cincang Chow yang berada di area bottom lane menggunakan Kagura. Sudah lama sih sebenarnya tidak melihat Cincang menggunakan Kagura karena dulu ketika dia berada di area mid lane sebagai support. Wow, udah mulai coba ada satu usaha untuk sedikit poking damage tentunya ke arah seorang Violet. Kaget pasti, langsung aja mundur kembali memeluk ke area turret, tapi nggak bisa pulang karena kalau dia pulang itu turretnya bakalan dikeruk dari ball shotnya. Oke, dan kalau misalkan kita lihat di mid lane karena adanya Sicilian, berarti di mid lane ini agak sedikit pasif lah harusnya ya. Dimana dia bakal farming, nyari stack, nyari item, dan ya fokus farming juga dari Lipinya sendiri. Karena memang nanti ketika stacknya udah 100 mungkin itu udah enak lah mainnya. Oke, betul sekali. Wah, ini maksa banget. Lumayan memaksakan diri tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa clearing terlebih dahulu, bakalan langsung pulang lagi tentunya karena 3 orang berada di area bottom lane itu mereka pengen coba untuk nge-pressure ke arah gold lane yang dimiliki oleh EVOS Lynx. Oke, dan ya dia mau membuat dari landing top lane-nya dibiarin aja gitu, dibikin jadi lane pasif. Sementara kalau kita Turtle udah mulai di setup kan, kali ini kayak dua ternyata yang langsung menghadang ke arah Pika. Iya, tapi nggak apa-apa. Santuy masih Esmeralda masih cukup tebal juga. Bakalan langsung coba untuk area Turtle, tapi udah ada zone out juga yang dilakukan sama Chiwin dan juga seorang Fundul. Udah keluar juga ultimate dari seorang Karamel. Bakalan langsung aja mengamankan Turtle buff, tapi Turtle bakalan langsung menjadi free untuk seorang Sky. Oke, tadi Cincang solok kill kah? Tadi kurang perhatiin sih. Di bawah tadi pokoknya Violet berhasil di take down tapi nggak kelihatan solok kill atau enggaknya. Harusnya sih solo kill karena nggak ada lagi yang mendapatkan assistnya. Soalnya kurang perhatiin juga tadi karena fokusnya ke arah zoning outnya. Sementara ya dengan udah adanya kill yang terjadi ke arah Violet tadi ditambah dengan Turtle menjadi keuntungan double juga pastinya. Sekarang kalau kita lihat defensif kali ini yang coba dilakukan sama EVOS, dia coba untuk memperkuat landingnya aja dari tengah, dari arah gold lane ataupun di XP lane itu cuma di zoning aja untuk defensif. Betul sekali. Sementara itu di area bottom lane-nya juga tahu udah bakalan coba untuk masuk lagi menggunakan power of nature-nya. Cuma di up aja sih, cuma ditahan aja supaya dia nggak terkena sisi yang diberikan oleh teman-teman dari GPX. Tapi Cincau juga dia mantau di depan itu sebenarnya ada Tal, tapi Talnya udah kembali pulang lagi. Dan juga buat Violet dia lebih prefer untuk pulang dan switch lane. Yes, ini memang udah pilihan terbaik. Namun kali ini Defense Jasmine ternyata di commit coba untuk mendapatkan Kara Lipi. Namun fightback yang coba dilakukan kali ini dengan Falling Star Moon dari Pika masih coba di fight lagi. Hati-hati, sekarat dari keduanya harus menjaga posisi dan masih bisa survive. Betul sekali, tapi lihat Aulusnya bakalan coba untuk maju lagi tentunya dari seorang Karamel mengejar ke arah seorang Chiwin. Udah ada Fundul juga yang malah coba untuk memberikan backup, tapi Ele pun dengan Balmonnya kembali mundur dengan Soullock-nya. Gila, ngedes ke belakangnya tadi pas banget sekalian ngindarin wall charge sih. Betul banget. Dan ini lihat gimana Chiwin sebegitu mengganggunya untuk mengganggu farming pattern yang dimiliki oleh seorang Karamel. Sementara itu Cincang Chow yang berada di area top lane ikut mengenor ke arah seorang Violet. Oke, ini ngeri banget sih benar-benar dari Brodinya Violet. Di press terus-terusan, dia pindah lane, oke, dikejar lagi sama Cincangnya, jadi press udah nggak akan lepas. Sementara kita lihat di mana Tal yang nggak boleh terlalu depan juga, melihat sudah adanya 4 pemain bahkan yang datang ke arah top lane. Tarik lagi kali ini dan sayang sekali counter nggak kena, tapi masih bisa untuk diamankan killnya dan Turtle akan menjadi bonus sepertinya. Iya sih, Turtle-nya bakal menjadi bonus untuk seorang Sky bersama dengan Chiwin yang akan disecure oleh seorang Kaja dari Kuni karena di area top lane itu udah banget dari seorang Violet nggak bakalan bisa untuk ngecek di area bottom lane. Tuh Balmon dari seorang Ele benar-benar nempelin dan sekarang bertiga ikut ngerus ke arah gold shield bakalan makin tajam lagi tentunya teman-teman dari GPX
greedy, tapi lihat tahunya bakalan coba untuk melakukan clearing. Udah ada satu barrier yang dikeluarkan juga dari area bottom lane, dimana Ellie udah cukup sekarang masih punya solok untuk mundur. Nggak apa-apa, santuy dulu, karamelnya udah mulai datang, harus mundur kan Ellie. Ya sini harus dilepas sih, karena maju pun tadi hanya nganter doang, clear juga belum tentu, dan nganter ya udah pasti. Jadi udah milih untuk mundur, udah pilihan yang tepat, karena misalkan kita lihat juga di bawah, ya walaupun memang satu auto turretnya diambil, tapi ya zonanya jangan sampai lepas aja, karena yang penting jangan mid lane aja yang sampai ketukar. Iya, dan ini juga teman-teman dari GPX ini mereka udah mulai harus menggunakan versi yang lebih lengkap supaya Aulusnya bisa dihadirkan, tapi ternyata Skyu berhasil mendapatkan seorang Tau. Dan kalau kita ngelihat juga purple buff-nya cukup terbuka, coba untuk diambil oleh seorang Lipi, dicolek sedikit masih. Jadi order tentunya dari seorang kulit karamel untuk Star. Oke, dan ada satu stun yang sakit banget kali ini, harus langsung flick out tadi dari Lipi. Untungnya masih bisa, dan satu retribution dari Sky masih bisa mendapatkan purple buff-nya. Yes, dan juga Violet dengan Torn Apart Memory-nya masih belum bisa menyumbangkan siapapun, karena tadi juga stack-nya belum banyak, HP-nya masih setengah lebih, that's why tadi dia belum bisa menyumbangkan siapapun. Tapi lihat di area mid lane benar-benar masih bisa teman-teman dari Backside gitu. Oke, dan kali ini Ele di arah bottom lane yang ditempel terus-menerus sama Pika, benar-benar nggak dikasih lepas. Karena memang sebenarnya kalau misalkan emang mau dimajuin, dia bisa main ke arah minion sih. Dia pakai Bloodlust X juga untuk sustainnya lebih oke, tapi ya dia lebih milih untuk ngalah aja, main safety, takutnya ada temennya. Kalau kita perhatikan juga itu dari seorang Chiwin sendiri, dia tadi sempat menyebut Blue team turret has been destroyed. dan juga ada satu Ares belakang, mungkin dia langsung ke anti-Tiras. Bisa jadi langsung anti Quiras, karena memang sakit juga gitu kan dari Aulus sendiri. Dia pasti nge-skill lah gitu baru basic attack, dan itu benar-benar berfungsi untuk diambil stacknya demi anti Quiras. Tapi ini yang jadi masalah adalah zoning out yang dimiliki sama teman-teman GPX ini lebih besar pressure-nya, karena sudah ada satu inner turret di arah top lane yang berhasil dikembangkan dengan bonus turtle. Ini dari EVOS nggak boleh nyaman sih dengan posisi kayak gini, walaupun dia punya agresif di late game, tapi ditarik lagi dari talnya, berkali-kali coba dimakan dan masih bisa ditutupin flame shot-nya sama Karamel, namun Pika yang sendirian di depan harus hati-hati, tidak ada skill lagi dari teman-teman GPX dan masih bisa survive dari semuanya. Wah, ini dia kekompakan yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX lagi, kita juga gimana teman-teman dari EVOS yang juga mereka memiliki defense mekanisme yang juga cukup baik. Tapi kalau kamu lihat di sana, Link udah ada Ellie yang ikut mengganggu jalannya farming pattern yang dimiliki oleh EVOS Link. Mundur dulu sedikit, mereka bakalan coba untuk narik ulur lagi tentunya, karena ini baru mau masuk menit yang ke-8, tapi network dipegang banget sama teman-teman dari GPX Legis dengan selisih kurang lebih 3.500. Yes, ini angka yang sebenarnya udah agak berbahaya sih. Tapi ya kalau misalkan kita lihat dengan hero-hero EVOS yang scalingannya lumayan oke dengan Cecilion sama Brody, harusnya it's oke lah. Yang penting jangan dikasih untuk memperlebar lagi. Dan kali ini Pika cuma untuk buying time, kali ini dia udah nggak bisa lari ke arah yang base dia harus lari untuk creating space kalian. Namun kali ini kalau kita lihat Tal juga udah coba untuk datang sih untuk backup dikit demi sedikit, dia ngebukain visionnya juga, coba tutupin follow up damage. Namun kali ini Tal yang jadi incaran dan masih bisa wall charge barusan untuk defensif. Yes, itu dia cukup menyeramkan juga tentunya dari kedua belah tim, bisa initiate, bisa mundur juga dengan selamat. Dan kalau aku pengen bacain sedikit, ada satu pantun yang cukup baik dari Mikasa Eren. Ada trotoar tapi tanpa respect buat lo, saatnya buat geng apa. Oke. Keren Artinya banget. Tetap respect sama EVOS walaupun dia pendukungnya geng kapak. Betul sekali. Ayo dong, ini yang EVOS kan jangan lupa dikasih, tapi kayaknya juga udah mulai cukup sakit. banget. Hampir aja terkena Sunwind Claw. Kalau misalnya terkena itu berbahaya banget, tapi tahunnya udah bakalan cukup sekarat. Bundolnya masih bisa flick out untuk keluar. Tapi lihat Aulus dari seorang Karamel mengeluarkan ultimate, tidak mengenai siapapun. Cincaunya sudah mulai bersembunyi dari area samping, siapapun yang masuk udah bakal coba untuk di-cancel lagi. Lipinya bakalan di-cancel untuk pulang, nggak punya begitu banyak mana, bakalan menjadi bahaya tentunya untuk teman-teman dari EVOS sendiri. Oke, dan purple buff akhirnya harus dilepas karena memang nggak boleh terlalu greedy. Dia kalau emang dia mau paksa di purple buff tadi, itu jatuhnya maksa banget. Dan kali ini mid lane yang bakal coba untuk diamankan mungkin masih bisa di clear, masih cukup aman. Dan hati-hati sama Aulus yang udah mulai jadi. Betul, udah masuk level 11, seperempat lagi level 12. Aulus sudah mulai level 12. Inilah saatnya untuk seorang Aulus bisa bersinar. Yang harus diperhatikan oleh GPX Legends adalah mereka nggak boleh bikin kesempatan itu terjadi, karena sekarang dari seorang Karamel bakalan langsung di take down. Satu divine judgment di combo dengan payung dari seorang Cincang
mempertaruhkan has informasi slain dari the Lord. Link sendiri. Dan kalau kita lihat juga area mid lane ini bakal menjadi pusat perhatian dari teman-teman GPX ladies. Oke, dan ditambah dengan bonus Lord ini memantapkan keunggulan dari GPX juga dengan network di sekitar 5.000 dan dengan adanya Lord, oh no, wacak kali ini cincau dan oh bukan cincau dan sundul. Nah, ternyata harus tumbang drone dari Alnya, sayang sekali dan dia harus mengorbankan dirinya demi Fundul sih barusan. Iya, tapi lihat gimana ini masih bisa bertahan juga dari zona part memory yang sudah dikeluarkan oleh seorang Violet. Meanwhile, in the top lane, Eli sudah berhasil menyelesaikan satu minion wave juga supaya Lordnya bisa ikut mendorong. Ingat, top dari mid dan juga bottom lane-nya itu nggak sempat nge-push. Jadi ini harusnya bisa di-clear sama teman-teman dari EVOS Link dengan cukup mudah. Oke, paling nggak dia harus dapetin mid turret nggak sih biar nggak rugi-rugi banget dari Lordnya gitu kan. Tapi defense-nya solid banget sih dari EVOS, dia ngebagi orangnya juga pede banget, dia ngebagi Violet. Oke, Violetnya nahan Lord sendiri, sisanya kita clear tengah dulu, sementara Aulsnya yang jaga di bawah. Betul. Ini bagus banget sih untuk bagi orangnya. Iya, tapi lihat Cinta juga ini udah bakalan bisa ngedapetin satu team turret has been destroyed. berada di area bottom lane. Apis Kaye masih bisa pulang ke belakang tentunya. Dan di sini aku pengen bacain ada nasi kucing nasi padang. Yuk GPX, yuk EVOS bawa GPX pulang. Oke, mau dibawa pulang kali ini. Tapi ya ini kalau misalnya kita lihat defense mid-nya sih dari kedua tim benar-benar kuat banget ya. Dari GPX dia coba terus-menerus untuk nge-pressure ke arah mid dan konsil kali ini dilakukan mau mengejar ke arah siapa? Ele mungkin karena memang yang kelihatan hanya Ele, namun kalau kita lihat dari Pika juga dia udah langsung ngebuka dan sakit banget damage-nya. Cincau yang berhasil mendapatkan kill-nya. Oh my god, Cincau semakin hari semakin gila juga tentunya. Tapi lihat Siwin gimana dia berani banget untuk sandwich dari arah samping. Kalau teman-teman dari EVOS Link hati-hati, cukup berbahaya posisinya, terlalu sempit tadi di area sebelah sana. Tapi lihat Kuni dan juga Ele, mereka benar-benar sembunyi dan coba untuk melakukan clapping tentunya ke arah teman-teman dari EVOS. Tapi udah dari samping, udah ada Holy Retribution juga yang bakal dikeluarkan oleh seorang Earl. Masih bisa menyelamatkan dirinya dan langsung aja pulang. Tapi di arah bottom lane, lihat gimana Sky dengan cukup cerdik menjalankan minion wave-nya sehingga teman-teman dari EVOS Link oke, mid lane-nya memang belum jebol, tapi lihat top dan bottom lane-nya sisa ini bisa pulang. Betul, dan pressure-nya benar-benar parah sih. Dari bottom lane ini sering banget di-cut sama tadi dari Sky. Dia nge-cut minion terus dan benar-benar maksa dari EVOS tuh harus ada satu orang yang turun ke bawah untuk nge-defense gitu kan. Dan tapi ya balik lagi ini defense tengahnya bakal tetap kuat banget karena dia bakal tutupin pakai barir. Abis itu Cecilionnya nge-spam, udah pasti habis minionnya. Dan itu bakal berulang terus-menerus sih, kecuali ada pilihan untuk nabrak Cecilionnya duluan. Iya, itu dia. Tapi kalau melihat juga ternyata Livi yang berada di area mid lane ini harus berhati-hati, masuk lagi Cincaunya menjadi solo kill. Megaga tentunya ke seorang Cincau, lihat karamelnya nyaris saja di-jack lagi oleh seorang Sky. Sudah cukup full dari stacknya. Earl udah bakalan langsung coba untuk ke-sandwich dari arah samping. Ada Huni juga, dia siap untuk mencari ke arah seorang Pamen. Bisa coba mencari angle yang cukup baik tentunya, tapi di arah top lane lihat gimana Eli juga. Wah, ikut gila. nge-push. Sementara itu dari samping Ciwin masih tetap namanya seorang Kaye, masih ada barrier juga, bisa selamat. Kaye-nya coba untuk mundur, maju lagi, masih bisa selamat tentunya. Benar-benar berbahaya banget permainan dari kedua tim EVOS dengan defense mekanismenya, dengan kesulitan mereka. GPX dengan mereka punya keberanian dan juga mereka tuh benar-benar barbar banget gitu loh. Ya, ini mereka benar-benar maksa untuk dapat tadi di area mid lane-nya dan ya sekarang memang mereka berhasil dapetin gitu kan, walaupun tidak ada kill yang terjadi tapi ya pressure yang diberikan benar-benar kuat banget sih. Kayak Arrel-nya tadi dia nge-pressure dari arah segi jungle-nya, terus ada dibagi orang juga untuk nge-hit di mid-nya. Dan untungnya dari Lipi-nya ini bisa di-take down duluan sama Cincau. Kalau misalkan Lipi-nya masih hidup, itu kayaknya tengahnya tetap gak hancur lagi. Susah, soalnya dia masih punya bad impact, dia masih punya Sanguine Claw juga, sisi yang benar-benar nyebelin banget dari skill set seorang Cecilion. That's why ketika tadi Lipi-nya berhasil di take down, itu benar-benar jadi momen untuk teman-teman dari GPX lagi bisa lihat gimana Ciwin berhasil memancing bad fish yang dimiliki oleh seorang Lipi. Ini bisa menjadi salah satu resource skill yang juga cukup baik dan menjadi terbuang dengan sia-sia sih, kebek jatuhnya. Oke, dan kali ini Lord yang udah mulai di setup lagi, Sky yang ada di dalam. Ini harusnya bakal kontes, karena memang kita melihat juga dari EVOS udah mulai dekat.
Mereka udah mulai coba mencari informasi, dan yes, informasi sudah didapatkan. Darah Lordnya sudah diekspos, namun kali ini ditarik langsung, coba dimakan kali ini karena Tao dan lethal counter yang berhasil dapat kali ini Cinco. Dengan ini yang overturn berhasil mendapatkan 2 kali ini, dan Violet terkena flame shot nampaknya. Next target Pika, coba dikejar lagi kali ini, coba di jab lagi sama Sky, masih dikejar. Coba ada Cincau di belakangnya, dan ada Umbrella yang sangat sakit menyisahkan Lipi. Iya, tapi sayang sekali di kill steal oleh seorang Kuni dengan menggunakan kajanya. Sementara itu Lord bakalan menjadi free untuk teman-teman dari GPX Lady. Lord yang kedua, Enhance bisa menabrak ke area turret, dan ini harusnya menabrak ke area top turret sih. Yes, ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Paling nggak dia dapetin banyak inhibitor sih, biar lebih enak lagi nantinya. Walaupun kalau emang bisa ya pakai buat end gitu kan. Cuman kalau enggak, mereka harus dapetin sesuatu yang lumayan berharga harusnya. Betul. Jadi jangan sampai Lordnya ini nggak maksimal, karena untuk dapetin Lord aja susah banget nyari momennya gitu kan. Ini dia yang harus diperhatikan juga ya tentunya oleh kedua tim, baik dari EVOS Lynx maupun dari GPX Ladies. Lord bisa dipakai untuk end, tapi buat EVOS Lynx juga Lord ini bisa menjadi satu kesempatan untuk melihat ada mini yang bisa jadi dibuat oleh teman-teman dari GPX Ladies. Bisa jadi, dan untuk clearing ke arah Lordnya sebenarnya memang nggak bisa cepet-cepet banget sih, walaupun dia punya satu marksman gitu kan. Dan kita bisa lihat di top lane Lordnya udah mulai menabrak, dan inhibitor yang coba untuk diambil terlebih dahulu, dan yes, inhibitor masih bisa diambil, dan wall charge defensif mau tidak mau harus dilakukan oleh Tal. Oke, tapi kalau kita lihat juga masih bisa di-clear tentunya oleh EVOS Lynx. Sementara itu di area bottom lane juga sudah ada duel antara Cincau bersama dengan seorang Pikaraka, tapi udah mulai datang lagi temennya. Udah ada Sky juga, flame shotnya berhasil memulangkan seorang Pika. Karamel udah mulai cukup sakit juga awalnya, tapi lihat dari Tal terlalu banyak memakan damage, harus terpulangkan ke dalam base lagi. 3 orang tersisa dari EVOS Lynx. Lipi tidak punya mana, harus mundur dulu ke belakang. Paling yang bisa ikut mendefense di sini adalah seorang Violet dan juga Karamel yang memiliki attacking yang juga cukup baik gitu. Sakit banget kali ini Ele terkena Sanguine Claw barusan tadi bersama damage dari Violet, dan kali ini bakal coba dipaksa sepertinya. Sakit sekali, dan kali ini Sky yang coba untuk maju di depan, minion mulai spawn, tidak boleh jadi di hati-hati dari GPX. Sakit banget, Cincau ternyata masih bisa di shutdown juga. Sakit banget bad impact dari Lipi, dan kali ini harus mundur karena misalkan dipaksakan udah bahaya banget karena udah mulai hidup teman-teman dari EVOS. Iya, sayang sekali juga tadi Cincau barusan membeli 1 jamu magic ya. Jadi ini harusnya nggak dia beli sekarang sih. Tunggu beli ketika dia sudah hidup, jadi efeknya nanti bakalan kepake ketika dia hidup, nggak sekarang gitu. Benar, kan. biar nggak habis duluan sih. Betul, dan ini juga bisa menjadi sedikit info juga ya buat teman-teman yang mungkin biasanya nge-rank juga, apalagi kalau nge-rank bisa sama pelet game. Nah ini bisa menjadi penentu kemenangan juga, karena balik lagi itu nambahin persentase dari magic damage yang kalian keluarkan. Gitu, untuk potion jangan dibeli pas mati juga gitu intinya. Kalau bingung, namun kali ini Fundo nyaris saja kalau misalkan bariernya kena, dia mau nggak mau harus buang spell sih untuk nyelamatin dirinya tadi. Kalau misalkan dia buang spell, otomatis inisiasinya nanti bakal terhambat lagi. Iya, tapi biar gimana EVOS Lynx mereka udah main meta solid, meta tempel. Sekali rotasi langsung berlima, tapi yang menjadi kekhawatiran adalah kalau teman-teman dari GPX Ladies mereka nggak sadar itu ada 5. Nah contohnya seperti ini bakalan langsung mundur aja, tapi tahu juga menerima banyak damage. Sementara itu udah ada barrier juga menghalangi 2 orang ke arah seorang Ciwin, tapi masih santuy aja sih. Oke, dan ini agak ngeri sih. Memang kalau misalkan dari Cecilion sendiri, kita tahulah Cecilion late game powernya segila apa gitu kan, sesakit apa, apalagi dengan stacknya udah pastinya banyak banget sekarang. Ditambah dia punya frontliner, dia punya Esmeralda, walaupun memang dia tadi Esmeralda masih bisa dimakan ya, tapi ya intinya dia punya frontliner, dia punya Esmeralda, dia punya Grok, dan jangan lupakan Aulus juga ini semi frontliner. Dia punya frontliner yang memang kalau dari Aulus sendiri nggak terlalu kuat untuk bertahan lama di depan, tapi damage-nya ini nggak boleh diragukan. Yes, betul sekali. Tapi kalau kita melihat juga dari item efficientnya sendiri sudah hampir dipegang, tapi di Judgment-nya langsung aja ke arah seorang Tal. Masih ada ultimate juga dari seorang Rafaela, mundur lagi ke belakang. Karamel pun ikut men-zone out ke arah teman-teman dari GPX Ladies, tapi Lipi masih bisa menyelamatkan diri menggunakan flicker. 20 detik ke depan tidak akan ada flicker, menjadi informasi juga untuk teman-teman dari GPX Ladies. Oke, dan Lord yang udah mulai muncul kali ini bakal langsung di set up sepertinya, dan harus sedikit hati-hati lagi dari Lipi dengan tidak adanya flicker. Ini otomatis dari Cincau sendiri
bisa banget kalau emang mau ngincer langsung direct ke arah Lipi karena sudah tidak ada escape mekanisme lagi. Sementara kita bisa melihat di depan Earl coba untuk menahan musuh sebisa mungkin bersama dengan Ele kali ini dan Pundul. Sementara sisanya bakal coba fokus ke arah Lord dulu. Dari Sky-nya udah mulai low. Darah dari teman-teman GPX harus sedikit hati-hati, coba ditabrak dengan Falling Star Moon barusan. Masih bisa di defend kali ini, masih bisa flicker dari Earl namun darahnya udah mulai low. Lordnya juga mulai sekarat namun posisi dari darah dimenangkan sama EVOS. Kita akan lihat dulu kali ini Lordnya. Siapa yang bakal mendapatkan Lordnya dan masih bisa sepertinya langsung tabrak lagi kali ini harus mundur. Dari kedua tim udah mulai low. Karamel juga harus tumbang ternyata. Masih berlanjut kali ini ditempel dari Pika. Pika yang bakal tumbang dan double kill Israel. Kali ini Sky masih kejar ke arah Tal sepertinya. Coba di jet lagi kali ini dipaksakan ke arah depan dan sakit banget damage memang namun masih bisa survive, masih bisa pulang. Iya. Namun Ele langsung menggantikan Lipi yang coba untuk dikejar. Lordnya mulai masuk kali ini ditempel lagi sama Ele. Lipi gak bisa berbanyak, ditarik di adjustment. Lordnya mulai masuk kali ini dan fokus ke objektif. And congratulations GPX yang masih bisa bertahan ternyata di upper bracket. Wow, kekurangan satu member yang berada di tempat lain tidak menjadi penghalang tentunya untuk GPX sendiri. GPX anti pecah, benar-benar GPX, mengerikan buset.